Gimana? Anda membual. Nggak ada tulisan begitu. Anda mau mendoktrin, menyesatkan Roh Anda. Kudus yang membawa si Barnabas untuk mencari Di mana Paulus ada karena tahu Paulus beritanya seperti apa. Di mana ada Kami tulisannya tahu itu? kalau Roh Kudus kamu ada. bisa, kalau kamu bisa seperti Paulus, kamu dicari orang, paham? Sama seperti itu, Barnabas mencari Paulus. Ya, di mana Jadi masuk dalilnya? murid ini, murid nggak jelas, gitu ya. Membuat murid di luar Yesus, membuat organisasi di luar Yesus. Pantasan keliru semua. Yang keliru Sepaham itu ya, Bu karena Nita, Anda. sepaham ya, Bu Nita sepaham ya. Iya, paham. Bu Nita, Kang Dito ini yang ngada-ngada aja nanti nih. mengerti. Kalau aku bilang sih mengada-ngada lah. Iya, Bukan, saya tampilkan datanya ya. Kita baca sama-sama ya. Inilah kalau kita tunjukkan baru kalian akan mencoba memaknai apakah Kristen di situ murid Paulus atau murid Yesus ya. Itu poin saya. Jangan kemana-mana. Saya tampilkan dulu. iya, Kristen kan menuruti Apa? perintah Tuhan, hukum Taurat. Ah, di mana? Ingat dan tertulis kuduskanlah hari Sabat. Saya kuduskan, Bu, besok saya Sabar dulu, gereja. sabar dulu, Bu. Bu, oh Ibu. Yang mengkuduskan hari Sabat itu orang Yahudi apa orang Kristen, Bu? Lalu bilang Yahudi. Di mana dibilang ini untuk Yahudi ya? Nggak ada bilang gitu. Yesus itu waktu di bumi dia berbicara sama orang Kristen apa sama orang Yahudi? Hari Sabat adalah perjanjian yang kekal Wah, selama-lamanya. saya mau diskusi sama Ibu. Kita tidak menggunakan bualan-bualan semata. Saya mau berbicara tentang Bible. Anda tadi saya membaca Bible. Saya menerangkan yang ada di Bible. Pertanyaan saya, Bible itu buat Kristen atau buat orang Yahudi? Perkataan Yesus itu. Dahulu buat orang Yahudi, Kristen mengikuti apa perkataan Tuhan. Lalu Ketawa. di mana? Lalu di mana Yesus itu berbicara kepada Nggak orang ada yang Kristen? lucu, nggak ada yang lucu. Iya, lalu di mana menurut Bu Karyana Yesus itu berbicara kepada orang Kristen yang di mana? Sangat banyak dikatakan bumi kepada suku, bangsa dan bahasa. Hah? Dibilang Tuh, kan, giliran macet. dibilang apa? Itu untuk Macet. Yahudi. Macam Macet saya. faktanya Bu, kalau Ibu membaca Bible ini perkataan Yesus itu untuk orang Kristen atau untuk orang Yahudi? Udah itu aja bolak-balik. Kenapa sih nggak ngerti-ngerti? Ya bukan, maksud saya begini, kalau Anda jujur, oh iya Kang Dito, ini memang Bible itu diceritakan Yesus berbicara kepada bangsa Yahudi. Kami Kristen itu adanya di Antioquia, yaitu murid Paulus, itu Kristen itu kami, Kang Dito. Itu Anda lebih Nah, udah jujur. benar. Udah benar apa lagi? Nah iya itu lebih jujur. Tapi Anda kan tidak berkata begitu tadi. Tapi nggak apa-apa lah, sudah disepakati ya. Kristen itu semenjak Paulus ketemu sama Barnabas. Barnabas mencari Paulus dan ketemu sama Paulus, diajak ke Antioquia. Betul? KPR 11, Ya. nomor 25 dan nomor 26-nya, setelah setahun lamanya Barnabas dan Petrus mengajar orang-orang itu, mereka murid itu disebut pertama kalinya Kristen. Betul? Betul. Nah, Kristen ini murid-muridnya Paulus atau murid-muridnya Yesus? Nah, yang Nah. Paulus pemuritan itu sumbernya dari mana? Tidak ada pemuritan, itu apa pemuritan? Pertanyaan saya, Kristen ini murid-muridnya Paulus di Antioquia atau murid Oh. Yesus? Enggak ngerti pemuritan ya, Yesus pemuritan, Paulus pemuritan. Sumbernya Paulus membuat murid dari mana? Paulus membuat murid, sumbernya dari Barnabas karena diajak oleh Barnabas. Ya, itu kan sumber. Ya iya. Artinya Begitu, tertulis. Paulus, apakah dia menyebut nama Yesus? Apakah dia merujuk ke nama Yesus selalu? Di mana? Di mana Iya, Paulus? dia Di mana Paulus? Sabar. Kalau merujuk kepada ajaran Paulus, yang perlu Anda koreksi, 2 Korintus 12 nomor 2, itu seorang Kristen siapa? Yang naik ke langit. siapa? Elia. Saya nanya. Paulus ini kan punya murid, disebut Kristen pertama kalinya di Antioquia. Nah, ada nih 14 tahun yang lampau kata Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Orang itu terangkat ke surga tingkat ketiga. Itu siapa orang Kristen itu? Siapa orang Kristen itu yang naik ke surga itu, Bu? Siapa menurut Anda? Dah, ditanya kok malah nanya. Elia yang ku tahu, Elia.
Sejak kapan Elia orang Kristen? Muridnya Paulus. Siapa bilang dia Kristen? Nah, itu di situ tertulisnya. Makanya Anda baca coba 2 Korintus 12 nomor 2. Sebentar. Nah, gitu dong. Ini baru belajar. Belajar sama orang yang udah lulus dari Kristen. Nggak lulus. Saya lulus, makanya saya pergi dari Kristen. 2 Korintus berapa? 12 nomor 2. Oke. Kita baca ya, sama-sama. Ini penglihatan apa? Penglihatan dan pernyataan. Kita baca mulai dari ini aja. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Oh, nah aku baru tahu ini dari siapa ini ya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-katanya yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Siapa ini? Ya nggak tahu. Kan Anda yang Kristen, mau belajar dari saya, orang yang lulus dari Kristen. Oke, aku ini PR ya bos. Itu Paulus. Ada yang tahu ini siapa? Itu Paulus sendiri, Bu Karyana. Paulus. Aduh, makin Paulus dia dapur. cerita pengalaman dia sendiri. Kan itu perikopnya Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Ya, Bu siapa? Bu Nita, salam-salam dulu, kayak kenapa langsung aja. Selamat malam. Apa-apa lah. Salam damai. Nah, Bu Ya, Bu Nita. Nita. Bu Nita baca dari Full Life apa baca dari Matthew Henry? Ya, aku cuma bantuin Bu Barusan. Karyana. Tadi kan aku Bukan. kebetulan tahu ya udah. Begini. Pokoknya ini pernyataan Paulus. Begini Bu Nita. Anda masuk yang Anda sebutkan tadi mengarah kepada Paulus sendiri, itu tafsiran Matthew Henry atau versi Full Life? Tafsiran juga harus sesuai dengan Bukan. Alkitab ya. Silakan Anda Kita konfirmasi. nggak terima sembarang tafsiran orang gitu loh. Iya, Cuman kan saya ini kan- kan bicara mengenai Paulus nih. Cuman Paulus tuh nggak mau menyebut Nita, bahwa itu kalau- dirinya ini. Ayat 5, atas orang itu aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi, nah ini ayat 7 nih. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Jadi Paulus tuh ngaku di ayat 7 dia menerima pernyataan yang luar biasa, Duri tetapi apa tadi? diberi Lanjut. ada satu duri supaya dia nggak jadi sombong gitu loh. Kok dipotong? Gak dipotong. Duri dalam daging tuh artinya Diberi penderitaan duri atau apa tadi? masalah. Ya, iya, nomor 7-nya itu dalam apa? Duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Kenapa nggak dibaca, Bu Nita? Islam itu udah hafal Ya, itu cerita-cerita itu. itu. Jajak kalau dipotong ketahuan. Loh, siapa yang potong? Kalau mau baca ya silakan aja. Duri dalam daging yaitu seorang Ya, utusan ya, iblis untuk Nita, menggocokku bukan supaya aku Nita. jangan meninggikan diri. Utusan Ya, iblis saya. ini bisa berupa penyakit, bisa berupa Oke. masalah macam-macam. Boleh saya ulangi lagi pertanyaan saya. Toh, Paulus mengatakan, ini Paulus yang ngomong, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, dalam tubuh aku tidak tahu, di luar tubuh aku tidak tahu, hanya Theos yang tahu. Orang itu tiba-tiba terangkat ke surga tingkat ketiga. Kok Anda melihat tafsiran yang salah bahwa itu mengarah kepada Paulus sendiri? Kan Paulus cerita, aku tahu tentang seorang Kristen. Kristen itu adalah pengikut-pengikutnya, murid-muridnya yang di Antioquia pertama kali disebut Kristen.
Nah, pertanyaan saya, orang Kristen yang diceritakan sama Paulus yang naik surga itu siapa? Itu pertanyaan saya. Itu diri Paulus sendiri, kan aku udah bilang. Kalau Paulus sendiri kenapa dia Jadi bilang Paulus itu tidak mau meninggikan dirinya, maka dalam menceritakan pengalamannya itu dia pakai kata ganti orang ketiga, seakan-akan itu terjadi pada orang lain gitu loh. Oke, Kalau berarti- misalnya Paulus bilang, oh aku waktu naik lihat penglihatan, saya naik ikut. diangkat ke surga, kan kelihatan tuh sombongnya. Dan itu kan Baik. terjadi zaman sekarang tuh banyak orang yang ngomong, oh aku begini, aku begitu. Tapi Paulus Baik, baik. bukan begitu. Oke, Bu Nita, saya ikuti ya, supaya Anda maju, Anda akan kena juga atau tidak. Saya ikuti tafsiran dari Fuller maupun Matthew Henry. Di situ adalah Paulus sendiri. Paulus berarti meyakini dirinya adalah seorang Kristen. Dia muridnya dia sendiri. Ya, katakanlah seperti itu ya. Muridnya Yesus, Pak Tito. Kristen itu, Bu, KPR 11. Tadi saya masuk di situ, Anda belum masuk. KPR 11 nomor 25, Barnabas ini mencari Paulus ke Tarsus. Kemudian ketemulah dia dan mengajak Paulus ke Antioquia. Mereka berdua mengajarkan orang di situ, jemaat di situ. Pertama kalinya murid-murid itu, murid-murid Paulus itu disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Yang Kristen ini adalah murid Paulus di Antioquia pertama, Bu. Jangan bawa doktrin bahwa Kristen itu pengikut Yesus. Ini fakta, nas. Kalau Anda mau tolak terserah. Karena kenapa saya bilang Paulus sendiri mengatakan kalau Kristen ini adalah murid-muridnya. Dia mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Kalau itu merujuk kepada Paulus sendiri, kita maju satu langkah, Bu. Kita maju satu langkah. Ya. Dalam bahasa aslinya, KPR 11 nomor 26 itu Kristen disebut, diambil diterjemahkan dari Kristianos. Lalu di 2 Korintus 12 nomor 2 itu bukan Kristianos, Bu, tapi Kristus. Betul? Kristus adalah Kristus. Apakah Paulus Kristus? Ayo, gimana tuh? Bukan. Bu Karyana bukan. Paulus Bu bukan Nita, Kristus. apakah Paulus Kristus? Paulus pengikut Kristus. Yes. Kalau Paulus pengikut Kristus, berarti yang diceritakan di situ bukan Paulus kan? Yang diceritakan Ini loh. Jadi maju kena mundur kena di sini. Anda saya Gimana? ikuti, Anda akan meyakini. Kalau saya ikuti maju, Anda akan kena di sini Paulus Kristus. Soalnya Paulus itu dia kan mengabarkan mengenai Kristus. Jadi pokoknya semua isi pekabaran Injil atau pemberitaan Paulus itu pasti mengenai Yesus Kristus. Bukan ke sana, Ibu Nita. Original teks Kristus itu hanya disematkan kepada Yesus. Kecuali satu hal, Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Tepatnya di nomor 5. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, Mesias. Itu Mesias dan Kristus palsu. Maka akan tertuju Tapi kan ada pada yang Paulus. asli. Paulus tuh yang asli. Kalau ada yang Paulus dibilang Kristus. peringatan ada yang palsu, berarti kan ada yang asli. Nah, yang asli itu Iya, Paulus Kristus maksud Anda. Paulus. Maksud Anda Paulus Kristus. Hah? Maksud Bu Nita, saya yang Paulus Kristus. diberitakan Paulus dalam surat-suratnya. Ya, pas tuh. Oke. Lalu kenapa ini? Lanjut, Bu. Jadi kayak mana ini? Oke, ini ya. Maju kena mundur kena. Serius, maju kena mundur kena. Enggak ada maju mundur Maju kena Ini ya. mundur kenanya mana? Nggak ada itu. Maju kena mundur kena mana? Nggak ada Iya. itu maju kena mundur kena. Oke, baik, saya ulangi lagi. Haji Laskar naik ke atas. Dibesarin ya. Supaya enak. Ibu-ibu yang nggak kapabel masih nganggep PR,
dijadikan PR atau menyimak di sini. Saya ulangi narasi saya dari awal. Mohon teman-teman disimak, yang Kristen terutama. Yesus di dalam Bible, 4 gospel tentunya yang dianggap adalah Injil, semua perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Di situ Yesus tidak pernah berkata kepada orang Kristen, melainkan faktanya Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya dan kepada bangsa Yahudi. Itu fakta. Setelah kita mempelajari Bible 4 gospel ini. Lalu, di mana Kristen? Belum ada. Setelah Yesus ini keangkat ke surga atau ke langit, maka Kristennya muncul. Dari mana Kristen muncul? Ada dikisahkan di KPR pasal 11 nomor 25 dan 26. Di situ Barnabas mencari Paulus ke Tarsus. Kemudian bertemu dengan dia dan mengajak Paulus ke Antiokhia. Mereka, Paulus dan Barnabas, mengajarkan orang-orang di sana, di Antiokhia, dan murid-murid itulah di Antiokhia pertama kali disebut Kristen. Maka Kristen di situ adalah murid-murid Paulus dan murid Barnabas atau muridnya Yesus. Supaya kalian nggak baper kali mengatakan pengikut Yesus. Kristen itu murid Paulus dan murid Barnabas. Secara teks. Ini harus diyakini dong. Paulus Harus itu disepakati. pengikut Kristus, Di mana tulisannya Paulus pengikut bukan Kristus? Kristen, pengikut Paulus. Oke, Anda sudah baca KPR 11:25-26? Silakan Anda baca. Putus-putus suaranya, Pak. Silakan Anda baca KPR 11 nomor 25 dan 26. Siapa Kristen itu? Murid Yesus atau murid Paulus? Putus suaranya. Ya sinyal kau berarti, ya nggak benar. KPR pasal 11 nomor 25-26. Silakan. Belum, Apanya Pak. yang putus? Putus-putus suaranya tadi. Kuping. Ya, Kuping. aku baca Suaranya ya. putus. Silakan dibaca, Bu Karyana. Mungkin Laskar yang melek, saya dengar kok. Oke. Di ayat 25 ya. 25. Mulai. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Itu masih Saulus dia ya, masih orang berdosa. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen, artinya pengikut Yesus. Udah, apa itu? Apa yang Janganlah salah sih? Janganlah dia tambahi artinya, tidak ada tulisan. Ya Kristen artinya apa, Bunita? Kristen itu pengikut Kristus, tapi tidak tertulis. Coba tunjukkan sama saya kalau Kristen itu pengikut Kristus. Di mana tulisannya di Bible? Jangan ngarang kalian. Coba di mana? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ada nggak di dalam Bible? Ngarang bebas. Jangan dong. Itu doktrin. Kristen itu Sebenarnya yang didoktrin. beri label Kisah Rasul 11 ayat 26 ini orang-orang di luar Kristen. Jadi orang Kristen itu tadinya mereka ya bilangnya pengikut Yesus, pengikut jalan kebenaran atau jalan kehidupan. Tapi di Antiokhia ini orang-orang luar yang melihat ada sekelompok orang yang menyembah Yesus Kristus, beribadah kepada Dia. Nah, orang luar itu yang beri nama. Bang Dito, apakah ini arti Kristen artinya pengikut Yesus Kristus yang berasal dari bahasa Yunani Kristianos? Ya, golongan Kristus. Salahkah itu? Sabar dulu ya. Dari yang Anda baca, kemudian Anda tambahi Kristen, yaitu pengikut Yesus. Makna dari yang dikisahkan Barnabas mencari Saulus, Anda tadi mengatakan masih Saulus ya. Dalam original teks Saulus dan Paulus sama. Bahasa Yunani Paulus dan Saulus itu sama saja. Jangan mengarahkan ke doktrin. Doktrin itu tidak bagus. Oke, oknumnya sama. Ya, jadi yang disebut murid-murid pertama kali Kristen di Antiokhia itu murid Paulus dan Barnabas atau murid Yesus? Paulus adalah murid Yesus. Barnabas mengajak Paulus
pemuritan membuat Pertanyaan murid saya, yang dengarkan dulu susah pertanyaan. amat lo ngerti itu aja Kang Dito. Lo pelit Pertanyaan. Bukan, kita sedang berdiskusi nas yang tertulis, bukan doktrin. Kalau doktrin, ini bukan gereja. Saya jadi pendeta, Anda bayar 20-an ke saya. Saya akan ikuti Anda. Ya, jadi secara konteks yang tertulis, Kristen itu adalah muridnya Paulus dan Barnabas. Setuju atau tidak? Enggak. Kang Dito, Hanya Kristen itu, Kristen Kang itu Dito. yang kalau aku mengajak Izin. dirimu ada suatu bisnis, apakah bisnis itu dari aku? Ada bisnis, ku tahu nih, ada bisnis. Aku ajak dirimu, apakah bisnis itu dari aku? Sekali Aku mengajak dirimu, Bu Nita punya bisnis. Aku tahu Sekali. bisnis dari Bu Nita, aku ajak dirimu, apakah bisnis itu punya Karyana atau Bu Nita punya? Oke, sekali Anda membuat analogi adalah usaha Anda untuk melakukan pembenaran. Padahal tulisannya tidak begitu. Di mana Tulisannya- tulisan yang mana? Nggak ngerti aku tulisan yang mana yang salah iya, ada. tulisannya sudah sangat jelas. Ya. KPR 25 itu Barnabas mencari Paulus dan bertemu dan diajak ke Antioquia. Mereka mengajarkan. Yang mengajar siapa? Paulus dan Barnabas. Lalu ada murid di situ. Murid itu pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Jadi udah nggak ada hubungan dengan Yesus. Pertanyaannya apa? Ya, izin lintang. Boleh. Bingung saya. Pertanyaan nggak tahu apa pertanyaannya. Ya karena Ya, Anda- monitor. ini bukan maju kena Monitor, Kang Dito. muter-muter situ doang karena Ya, nggak bukan. ada. Pak Dito itu Anda aneh menolak. gitu loh. bukan Iya, nggak Anda ngerti dia semuanya ya. menolak. Pusing saya. Anda semuanya menolak Iya, yang tertulis di Bible. Mohon Sabar izin dulu lintang. Bang Lintang, sabar dulu ya. Ini katanya kan muter-muter. Saya menunjukkan KPR 112526. Yang bikin muter siapa? Jelas. Oke, aku baca ulang Kang Ini Dito. loh, kalau kamu nggak mau gantian, kamu ngomong dulu. Kalau selesai baru saya. Saya paling benci lagi ngomong terus dipotong, ngomong lagi dipotong. Ya gimana mau dibilang nggak muter? Sabarlah. Ambil poinnya dulu. Saya menyuguhkan KPR 11 nomor 2526 itulah pertama kali sebut Kristen. Kristen baru ada. Untuk siapa? Yang mengajarkan Paulus dan Barnabas. Muridnya siapa? Ya murid mereka lah. Yang disebut Kristen. Salah atau betul? Silakan. Oke, salah total. Nih, ku jelaskan ya. Kenapa Barnabas mencari Saulus, Kang Dito? Mereka mau membuat pengabaran Injil, beritakanlah ke seluruh dunia. Paulus itu sebagai rasul, Barnabas sudah mengerti bahwa Paulus itu ahli di dalam kerasulan. Botol kamu, udahlah, capek aku. Gimana? Anda membual. Nggak ada tulisan begitu. Anda mau mendoktrin, Roh menyesatkan Anda. Kudus yang membawa si Barnabas untuk mencari Di mana Paulus itu? karena tahu Paulus beritanya seperti apa. Gimana Kang Dito, tertulisnya itu? kalau Roh Kudus kamu ada? bisa, kalau kamu bisa seperti Paulus, kamu dicari orang, paham? Sama seperti itu, Barnabas mencari Paulus. Ya, di mana Jadi masuk dalilnya? murid ini murid nggak jelas, gitu ya? Membuat murid di luar Yesus, membuat organisasi di luar Yesus. Pantasan keliru semua. Yang keliru Sepaham itu ya, Bu karena Nita, Anda sepaham ya, Bu Nita sepaham ya. Iya, paham. Bu Nita, Kang Dito kalau- ini yang ngada-ngada Boleh aja izin. nih. Kalau aku bilang sih mengada-ngada lah. Iya. Bukan, saya tampilkan datanya ya. Kita baca sama-sama ya. Inilah kalau kita tunjukkan baru kalian akan mencoba memaknai apakah Kristen di situ murid Paulus atau murid Yesus ya. Itu poin saya. Jangan kemana-mana. Saya tampilkan dulu. Bang Baal handle dulu sebentar, saya mau screenshot. Kita gini Pak, orang Kristen itu di dalam dunia ini tuh memang belajar dengan guru-guru tertentu. Nah, selama guru itu pengikut Kristus, ya kita boleh belajar sama dia gitu loh. Karena memang kita semua yang namanya orang Kristen itu pengikut Kristus. Yesus Kristusnya itu kan sudah berada di dalam surga. Nah, tapi kan Yesusnya itu kan juga tunjuk orang-orang lain sebagai rasul, sebagai pengajar.
di dalam gereja. Nah, selama orang itu ajarannya benar, ya kita ikut dia. Sebenarnya yang kita ikuti itu adalah Yesus. Bu Nita, tambahan. Yesus berkata, setelah aku naik ada roh penolong, yaitu Roh Kudus di antara kamu. Ya, itulah di antara si Barnabas dan Paulus. Mereka berkabar Injil. Itu dalam satu hari berapa ribu orang mereka dapat, orang-orang yang percaya, murid. Begitu, saudara. Itulah sampai sekarang. Sehingga Kristen ini menyebar kemana-mana. Oke, Lintang, apa pendapatmu? Pak Lintang tadi kayaknya mau ngomong. Oke, ini sudah saya tampilkan. Ya, boleh Kita saya. baca sama-sama. Kita baca sama-sama nih. Baik. Lalu Ustadz Arif, temanya digeser dikit. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, Paulus, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka, Paulus dan Barnabas, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar. Yang bertugas mengajar adalah guru, mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid. Kalau ada pengajar harus ada muridnya dong. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid di sini, murid Yesus atau murid Paulus? Jawab. Jangan beleng-beleng kalian, jangan bawa doktrin. Sangatlah kamu tidak mengerti, Kang Dito, bahwa Paulus Halo. dan Barnabas meneruskan ajaran Yesus. Boleh saya jawab, Ibu? Saya potong dulu sebentar. Silakan. Kang Dito, betul yang kau bilang itu. Tapi kau harus baca dulu dari ayat berapa ini sebentar ya. Ayat 20 kita baca. Kita bahas dari ayat 20 dulu ya Kang Dito ya. Baru nanti ke ayat yang kau tanya itu 26. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ingat itu, catat itu dulu. Jadi ada beberapa orang Siprus, orang Kirene tiba di Antiokhia. Nah, pada Tuhan. Jadi ada pertumbuhan jumlah anggota. Nah, 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi dilaporin ada pertumbuhan besar di Antiokhia anggota jemaat. Jadi apa keputusan jemaat Yerusalem? Oh, kita utus Barnabas ke Antiokhia. Untuk apa? Untuk mengajar jemaat di Antiokhia. Iya, saya kan menerangkan. Saya menerangkan apa yang saya baca, biar kamu ngerti. Anda mau menerangkan atau mau membaca? Di ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi bayangkan pekerjaan Barnabas di sana. Ada terjadi perkembangan juga. Ayat 25. Nah ini. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia di Antiokhia dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pertumbuhan anggota jemaat itu besar dan itulah pertama kali disebut Kristen. Sekarang Kamu sudah baca. Kau sudah baca. Mau minta apa lagi? Iya, saya baca. Sebentar dulu. Kamu tadi kan yang pertanyaan kamu itu adalah lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Mengapa Barnabas mau mencari Saulus? Karena dia melihat adalah lebih baik kalau dia mencari seorang yang ngarang bebas. Mana mengarang bebas? Ada tulisan begitu. Nggak ada tulisan begitu. Karena tadi ada pertumbuhan anggota jemaat. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Lah, dan setelah pertemuan dia, dibawa dialah ke Antiokhia. Artinya ada kebutuhan guru pengajar di situ. Di mana artinya tertulis? Berarti sekarang dengarkan kronologinya itu. Kan tadi saya udah bilang. Di mana yang tertulis itu di mana? Apa? Yang tertulis itu diartikan di mana?
Dengarkan dulu latar belakangnya, dengarkan. Makanya tadi saya bilang, dengarkan baik-baik. Di ayat 20. Latar belakang Dengarkan gimana? dulu. Kamu pakai tafsir apa? Saya nggak pakai tafsir, baca dulu. Makanya Yang dengarkan baik-baik. membual ngarang. Bukan Kalau membual, tadi dengarkan kamu dulu. minta baca, Dengarkan. kamu sudah baca. Sekarang gantian saya. Oke, silakan. Ya, jangan paksakan, jangan jadi MPD di sini. Saya sudah berulang kali mengatakan konteks dua dalil ini menjadi titik murid-murid itu pertama kali disebut Kristen, bukan murid-murid Yesus, tapi muridnya Paulus yang mengajarkan Paulus dan Barnabas. Setuju atau tidak? Kamu tahu nggak di ayat 20 tadi ada sejumlah besar orang percaya. Ini nomor Astagfirullahaladzim. Ini nomor 2526. Nggak ada hubungannya dengan Latar nomor belakangnya itu di ayat 20 sama-sama bercerita tentang Antioquia. Kamu baca nggak di ayat 20? nomor 20 Ada orang, itu sudah ada ketemu orang dari Paulus. Siprus, orang Kirene, tiba dia di Antioquia. Dan Oke, di ayat gantian. 21 dikatakan Oke, gantian. sejumlah besar Gantian ya, orang gantian. menjadi percaya. Saya belum selesai kamu potong nih. Saya belum selesai kamu potong. Jangan NPD, gantian ya. Yang saya katakan nomor 20 itu sudah ketemu Paulus belum? Ada niatan Barnabas mencari Paulus nggak? Nggak ada. Yang dikatakan di sini Barnabas itu pergi ke Tarsus, apapun latar belakangnya, dia mencari Paulus dan ketemu, kemudian mengajaknya ke Antioquia. Kemudian mengajar di sana. Apa yang diajarkan Paulus dan Barnabas, nanti kita cek pengajarannya. Tapi substansi yang saya bawa, murid-murid yang diajarkan oleh Barnabas dan Saulus ini disebut pertama kalinya Kristen. Kenapa Anda mau kemana-mana? Nah, kalau kita sepakat ini Kristen adalah murid-murid Paulus dan Barnabas, nah ini nih satu lagi nih, kita maju diskusinya bro. Kau pun nih, maju kita ke sini nih. Maju kemana nih? Maju ke 2 Korintus 12 nomor 2. Di situnya. Coba kau baca. Kita sudah sepakat bahwa murid pertama kali disebut Kristen adalah murid Paulus dan Barnabas. Itu Kristen. Belum Paulus sepakat. mengatakan di 2 Korintus Nggak sepakat. 12 nomor 2. 2 Korintus 12 nomor 2, Paulus mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Ya gimana dia nggak tahu, kan murid-muridnya Kristen ini yang diajarkan di Antioquia kan. Tapi ini 14 tahun yang lampau. Dia juga mengatakan itu orang Kristen. 14 tahun yang lampau sudah ada Kristen. Dan orang itu naik ke surga tingkat ketiga. Pertanyaan saya, siapa orang Kristen itu? Kalian jawab. Jangan berputar-putar di situ tadi. Kalian ngomong apa, jawab apa. Oke, Kan? perhatikan. Baik, perhatikan. Saya baca dari ayat 2 dulu. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu. Jadi ada penekanan dia, aku ya. Dengarkan baik-baik. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diri, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Nah, ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di sini dikatakan bahwa itu adalah tentang dirinya. Sebab itu makanya di ayat 7, 8, 9 ada penekanan bahwa dia berbicara dengan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia.
Nah, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Makanya dia apa? Jadi sini menerangkan tentang dirinya, bukan tentang orang lain. Cuman dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Pertanyaan saya apa? Pertanyaanmu siapa orang Kristen itu? Kau tanya. Jadi siapa? Paulus. Paulus mengatakan, yang ngomong Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen. Kau bilang itu Paulus sendiri. Iya. Kadang dengarkan Kang Dito. Apa Dengarkan ini? Kang Dito. Setiap kadang-kadang ada orang bercerita menggunakan kata ganti orang ketiga. Ini cacat berpikir. Paulus ngomong. Paulus ini ngomong Pak nih. Dito ini muter-muter Pak Dito ini. Paulus ini ngomong, aku tahu. Berarti Paulus tahu dong. Ada Ini tiga ngomong loh Paulus. yang bilang itu bicara mengenai Paulus Bukariana tadi. Nah, lalu saya mau tahu si Lintang ini bicara mengenai Yang dipotong dong. Saya tadi Pak Jospen bicara, saya nggak potong. Biasakan kondusif, ya. Kalau mau keroyokan nggak apa-apa, maju aja kalian karena semuanya. Kang Dito maunya pengertian Kang Dito, Bukan. sedangkan saya ini kan mengedukasi, sudah tiga orang. publik. Saya mengedukasi publik. Seorang Kristen di situ, original teksnya apa? Kalau Bukariana tadi di KPR 26, Kristen di situ Kristianos. Kalau yang di 2 Korintus 12 ini, nomor 2, seorang Kristen di situ original teksnya apa? Kristianos apa Kristos? Kang Dito, Jangan jawab. Sebentar Ibu. Kok Jangan sok pintar. Pak, Jangan original sok teksnya itu pintar untuk aku Paulus. Kalau Anda mengatakan original teksnya itu Kristus kepada Paulus, maka Paulus adalah Kristus. Betul nggak? dengarkan Kang Dito. Original teksnya itu menurutnya begini. Saya belum selesai. Anda ngomong, saya nggak potong. Saya belum selesai. Saya hanya mengkonfirmasi. bertahanlah di kebodohanmu Kang Dito. Anda cek, itu framing receh Bu Karyana. Kalau mau seperti itu, jangan lawan saya. Lawan saya memang pendeta. Ya. Kristianos dengan Kristos. Kristos itu hanya disematkan kepada Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Original teksnya Kristus. Lalu Anda mengatakan seorang Kristen yang diterjemahkan LAI, seorang Kristen itu Anda katakan pada Paulus. Saya meluruskan karena saya lebih tahu Bible daripada kalian. Original teksnya di situ Kristus apa Kristianos, Bu Karyana? Kang Dito justru tidak tahu Kang Dito. Kang Dito, Ya, saya kamu jawab, saya ahli jawab, saya memelintir jawab, di saya sini. jawab, saya jawab. Pertanyaanku 5 tadi, jawab, 10 Ibu. nggak kamu jawab. Ibu Karyana, saya jawab dulu yang dia bilang ini. Original teksnya itu menulis begini, Kang Dito, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Oida antropon en Kristo. Di mana ada kata N-nya? Dengarkan. Di Oida, mana kata N-nya? aku tahu antropon Di seorang. mana? Di mana ada kata N Kristonya di mana? Setelah antropon. Setelah antropon leksikonnya berapa N itu? Oida antropon en Kristo. N Kristo. N itu leksikonnya berapa? Tapi di sini tidak ada terjemahannya bahwa Oida antropon en Kristo. Hanya itu yang ditulis. Aku Original tahu teksnya. antropon itu seorang manusia. En di Kristus dalam ya? Kristus. Aku tahu seorang manusia di dalam Kristus. Terjemahan yang ditulis di TB apa? Aku tahu tentang seorang Kristen. Oh itu. Dengarkan. Nah, diterjemahkan banyak orang jadi diterjemahkan oleh dengarkan. Iya bagus. Ini baru connect ini. Iya baru connect. Iya bagus. Nah, diterjemahkan oleh LAI, terjemahan barunya itu, aku tahu seorang manusia di dalam Kristus menjadi aku tahu seorang Kristen. Kenapa LAI menerjemahkannya itu aku tahu seorang Kristen? Karena antropon en Kristo, manusia di dalam Kristus adalah seorang Kristen. Pak, kenapa Anda jadi downgrade? Kristianos itu seorang Bukan downgrade, dengarkan. Seorang manusia di dalam Kang Kristus. Dito. Kalau manusia seorang di dalam Kristus, contoh saya bilang, Pak Elpran ini seorang manusia di dalam Kristus.
Dia itu seorang Bukan, Kristen. dia babi, dia celeng, bukan manusia. Ibu Nita ini antropon and Kristos, seorang manusia wanita di dalam Kristus. Saya perpendek menjadi seorang Kristen. Pak Jospen, Celeng dia. ya Pak Jospen, saya Selamat malam Kandito. Elbran, kamu celeng. Anda kemana? Selamat malam. Malam. Iya, karena dia bilang-bilang sama saya ke rumah dia. Iya, ada pantu. Ikan lele di dalam kolam. Kang Dito, kenapa kamu beleng-beleng? pengganggu dia. Awas jangan meleng. Oke, gini, Pak Jospen. Coba jelaskan kepada saya, Kristianos itu diterjemahkan seorang Kristen atau seorang Kristus? Kristianos itu. Saya ngerti. Nah, Kristianos itu Kristen. Ya bagus. Seorang Kristen, Pak. Betul pertanyaan kamu itu. Oh, baru aku nge. Begini. Seorang Kristianos Kristen, itu, ya dengarkan dulu, Kang Dito. Kristianos itu Kristen, ya. Cuman dari LAI ini, dengarkan. LAI ini terjemahnya bukan kacau. Dengarkan dulu. Kacau lah, LAI Kristus ini itu. LAI ini menerjemahkan antropon and Kristo, artinya seorang manusia di dalam Kristus. Jadi datang LAI, Ngarang, ya udahlah, antropon ngarang. and Kristo ini diterjemahkan sebagai Ngarang. seorang Kristen, gitu. Jangan ngarang Pak Jospen. Kristo Bukan itu ngarang. Mesias Pak dalam bahasa Ibrani. Iya, oke. Kalau orang di dalam Mesias itu Mesias Pak. Seorang di dalam Mesias itu orang yang diurapi. Kenapa Anda nggak bisa bedain? Aduh. Kenapa sih beleng-beleng ini Pak Jospennya? Astagfirullahaladzim. Kalau ada, Jadi udah begini. mulai tersadarkan Pak Jospen belajar mulai. titik teks. Dengarkan dulu Kang Dito. Antropon and Pak Kristo, Jospen udah belajar manusia di titik dalam juga. Kristus, itu artinya orang Kristen. Saya ambil contoh seperti barusan saya bilang tadi, Pak Lintang ini antropon and Kristo, manusia di dalam Kristus. Dia itu orang Kristen karena dia antropon and Kristo. Jadi diperpendek sama penterjemah itulah seorang Oke, yang saya Kristen. tanya. Oke, baik. Baik, sekarang saya tanya sama Anda. Clear. N Kristo, Cukup jelas, Pak. N itu leksikon numbernya berapa? 722. N Kristo itu 722. Yang diterjemahkan ada N-nya nggak? Yang diterjemahkan dalam seorang dalam Kristen atau seorang Kristen? Coba kita berhikmat gitu loh. Kalau sudut pandang dari orang yang keluar Kristen, keluar dari Katolik, mempelajari sampai ke akar-akarnya Bible kalian, bukan masuk untuk menyesatkan, tetapi memperlihatkan. Terjemahan ini dimaksudkan oleh LAI untuk merumuskan suatu teologi baru, doktrin baru. Bahkan nggak anggap Original Katolik teksnya itu Paulus benar ya, mengaku Kang Dito. Kang Dito ngomong seakan-akan Katolik itu, Saya belum selesai. mereka itu banyak maunya Katolik itu. Kalau Anda mau masuk setelah saya selesai, supaya nggak kepotong, ya supaya enak. Nanti Anda bisa bantah apa yang saya katakan salah atau benar, ya. Itu dari tadi Supaya nggak ngomong. kesannya Itu dari tadi saya ngomong. terpotong di tengah-tengah. Ini kita hikmat. Saya memberikan experience, edukasi yang pernah ada di dalam kekristenan, mempelajari detail tentang kritik teks. Tidak perlu. Saya Kang tahu Dito, maksud kami dari tidak LAI perlu membuat diajar suatu oleh doktrin. orang-orang Edukasi yang nggak berbeda. nyambung ya. Edukasi yang nggak Iya. nyambung, patah-patah. Nggak nyambung. Memang Ya. susah sih kalau Kang kita Dito itu bicara bukan dengan pengajar. orang yang nggak penuh dengan Roh Kudus katanya. Penyesat iya. Bisa nggak kalau diskusi Ya, sabaran orang-orang tadi ini. Bang Jospen ngomong diem, nah sekarang Bang Dito diem gitu. Ya kan, kalian dikeroyok, ngomong dulu lah. soalnya Nanti pasien saya- Bang Dito Nah, soalnya Silakan. Kang Dito bicaranya pakai bunga-bunga yang nggak jelas gitu, yang nggak perlu. Iya, yang nanti Anda gitu. tanggapi. Kalau nggak jelas nanti ada yang jelaskan gitu. kan. Udahlah, udah terlalu banyak itu. Silakan Bang Dito lanjut.
Lanjut. Loh, silakan. Yang mau berbicara duluan silakan. Bunita, silakan. Kalau saya bilang sih sama, pengertiannya sama ya, kayak misalnya buku dalam bahasa aslinya dia tulis begini, si Amir dia lahir di Klaten. Nah, kalau dalam terjemahannya, dalam versinya dibilang dia orang Klaten, itu kan boleh. Gitu loh, asal pengertiannya itu tidak menyimpang. Ini juga terjadi dalam kasus ini. Kenapa dipermasalahkan terus sih, Kang Dito? Ya, izin. Boleh. Bicara aja Monitor. Pak Lintang bicara. Iya, ini kalau interlinear translate langsungnya ini kan sebetulnya cukup dipahami. Aku mengenal seorang dalam Kristus. Lah, seorang dalam Kristus itu kan bukan Kristus itu sendiri pastinya. Nah, itu yang kita dikritik itu. Lah, itu diterjemahkan. Terjemahan itu kan macam-macam sih. Kontekstual bisa, terus interlinear langsung bisa. Lah, yang kita baca itu kan terjemahan yang kontekstual, terjemahan baru itu kontekstual. Jadi istilah seorang dalam Kristus itu konteksnya itu ya orang Kristen. Itu kontekstual terjemahan TV. Lah, itu mau diterima atau enggak ya? Diterjemahkan dari mana? Kan kalau Anda menerjemahkan berarti ada yang diterjemahkan. Kata apa yang diterjemahkan? Diterjemahkan dari kata seseorang dalam Kristus. Kristus. Itu lah, iya. Kristus dengan Kristiano beda. Anda betul ya, tadi Anda mengatakan Kristus. Betul, Kristus. Tetapi di sana di dalam LAI dijadikan Kristen. Kristus dengan Kristianos beda. Seharusnya di situ adalah Kristus. Level gini. Memang beda. Oke, beda ya. Oke, memang harus beda, harus begitu, harus jujur dari tadi beda gitu kan, selesai Kang Dito, beda katanya memang itu terjemahannya. Selesai kok. Terjemahkan supaya kita Makanya saya yang bahasa ibu bahasa Indonesia itu nggak pusing. Iya, memang boleh. Ya, memang itu. Memang LAI supaya sebenarnya dalam Kristen yang penting itu pengertiannya, sehingga itulah saya bilang. Oke, udah oke. Oke, Banita udah paham ya. Jadi tapi kalian LAI ini hanya katanya untuk agar aslinya gitu. Jadi saya bilang kayak balik lagi ke zaman Oke, Bang Nita, Ibu Nita bilang memang TLAI ini untuk kalian untuk supaya seperti itu kan. Walaupun salah gitu kan. Nah, terserah kalau Anda memang mau menerima tentang kesalahan itu ya silahkan. Nah, dalam ranah diskusi ini boleh gantian ya. Jadi dalam ranah diskusi ini kita mengatakan bahwa di situ asal kata dari Kristos bukan Kristianos. Kalau semuanya itu adalah asal kata yang diterjemahan Kristianos itu tepat, itu Kristen. Itu Kristen. Salah juga, Pak. Salah. Tetapi juga, kalau Pak. Kristus artinya ya harusnya Kristus. Tetapi Anda mau mengatakan Kristus itu adalah Kristen ya itu resiko Anda, itu kan kalau Anda tidak tahu ya itu nasib Anda itu ya. Itu aja. Sebentar. Boleh saya potong Ibu, boleh saya potong. Oke, kalau misalnya kita nggak mau terima terjemahan baru, kita lihat terjemahan lama TL. Dia mengatakan begini, bahwa aku kenal seorang yang di dalam Kristus. Itu TL. Jadi gitu. Betul itu. Jadi apapun masalah iman Anda itu saya tidak masuk. Anda supaya iman, memang iman saya seperti dia adalah Kristus, itu urusan kalian. Ini ranah diskusi. Kalau Kristus itu translate-nya itu pasti ke Kristus, Kristiano ya Kristen. Tetapi di sana ada yang diterjemahkan asal kata dari Kristus kok jadi Kristen. Ini yang kita mau cerdaskan kalian gitu. Oke, Bang Josbet, luar biasa Bang Josbet. Boleh
menanggapi? ILT3, Boleh. aku tahu satu Nggak orang usah, jalan saya sama bilang dia. terjemahan LAI itu udah benar. Itu nggak menyesatkan kok terjemahan LAI. Iya, nggak apa-apa. Anda memang tersesat pun mengatakan tidak tersesat itu nasib Anda lah ya. Yang kita nih yang mau disampaikan Bang Dito, Bang Jospen ini, Bang Jospen tadi sudah meluruskan itu. Seperti yang dilakukan Nah, contoh. jadi apapun seperti itu. Kitab sendiri itu Ya, menyesatkan. jadi kalau Anda tidak merasa disesatkan itu memang nasib Anda gitu kan. Nggak masalah, itu iman Anda gitu kan. Nggak usah. Cuman istilahnya kita mau meluruskan bahwa Kristos dengan Kristianos ini adalah dua diksi yang berbeda. Kristos dengan Kristianos itu adalah dua diksi yang berbeda. Kalau Kristianos itu larinya pasti terjemahannya Kristen, kan begitu. Kalau Kristos itu pasti terjemahannya Kristus. Ini ada Kristus diterjemahkan jadi Kristeng. Ini jadi masalah. Ada istilahnya sapi, tetapi itu diartikan adalah keledai, nggak nyambung. Ya sapi ya sapi, keledai ya keledai, gitu loh gampangnya. Oke, kalau Anda mengatakan oh sapi ini adalah keledai, ya itu makanan Anda sehari-hari memang demikian gitu, nggak masalah saya itu. Lanjut. Oke, saya rasa sudah clear enough ya. Saya lanjutin. Bintang izin. Kenyataannya sekarang kan yang Boleh. percaya dalam Kristus. Masih belum selesai. Silakan lanjut lagi. Silakan. Silakan. Saya kasih kesempatan. Silakan kalian bicara dulu. Kalau sudah puas baru izinkan saya berbicara. Silakan. Saya tidak menyalahkan Ya, Lintang terjemahannya. izin ya. Ini- Boleh? Lintang boleh izin. Ya, jadi Kristianos sendiri itu artinya juga bukan Kristen sebetulnya kalau diterjemahkan langsung. Itu seorang pengikut Kristus. Jadi itu terjemahan Kristianos itu. Lah kalau tadi seorang di dalam Kristus itu ya Bapak bisa terangkan seperti itu di mana tertulisnya, Mbak? ya kalau lihat interliniernya kan di situ. Oke, Kristian. bisa ditampilkan Orang Kristen itu adalah dalam pengikut- TB, pengikut dalam Yesus, silakan. kenapa? Anda mengatakan Kristianos itu diartikan pengikut Kristus Yesus. Di mana tertulis seperti itu? Ya saya lihat di interliniernya itu. Saya buka web interliniernya. Boleh ditampilkan silakan. Nggak ada kamera di saya. Oke, Ada bisa fitur dibagikan linknya di mana itu? Apakah Kristianos kalau kita rujukan di situ ada tertulis pengikut Yesus? Iya kita buka interlinier paralel dulu di web. Interlinear paralel itu tahun berapa, Pak? Oke, tahun berapa itu? Interlinear itu tahun berapa? Ini copyrightnya 2005 sampai 2025 ini. Menurut Anda interlinear itu ngambil dari King James Version atau dari Koine Greek? Ini dia juga menjelaskan kalau dalam dia nggak menjelaskan ini. Interlinear itu buatan King James Version, Pak. Di situ ada en Christo, en atau dalam itu, in itu tulisannya miring atau biasa, Pak? Ya N Kristo gitu kan. Kalau Ya, yang N itu tadi. tulisannya hurufnya italik, miring, atau dia normal? Coba saya buktikan, Pak. Bapak yang tahu interlinear. 2 Korintus 12 nomor 16, ada nggak dikatakan you say atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu katakan? Nah, saya buka lagi ya. Nggak ada. Kamu katakan. Tadi Bu Nita bilang, kamu katakan. Bible terjemahan itu sama saja. Bagaimana kalau pengakuan dari Paulus kemudian LAI menjadikan tuduhan? Sama atau berbeda? Paulus mengatakan, tetapi dalam kelicikanku aku menjerat kalian dengan tipu daya, dengan ditambahkan kamu Oh, itu katakan. nggak ada hubungannya dengan 2 Korintus 12. Itu beda. Ini tentang beda Bible. konteks.
Anda tadi Beda konteks. Jadi itu Saya namanya nggak fitnah ingin diskusi atau itu penipuan kalau dikenakan pada semua surat-surat Paulus gitu, seakan-akan dia menipu buktinya di situ semua. ada tanda strip apa maknanya? Kamu katakan di situ. Sesuai atau tambahan? Jangan begitulah Kang Dito, mau diskusi juga yang Bukan. fair. Saya memberikan petunjuk bahwa LAI menambahkan. Ada tertulis kamu katakan. Setuju atau tidak? Ditambahkan. Setuju, karena itu kontekstual. Saya tadi udah jawab. Begitu, Nita, jangan congor. Kontekstual. Jadi kalau belum paham lebih baik di mute. Itu Bang Lintang, Bang Jospen ini terbuka. Oh ya ini begini gitu loh. Gampang Jadi- kok Nita, jangan congor, di mute. Jadi Maaf ya. Maaf ya kita lebih menghargai orang yang bisa diajak diskusi gitu. Jadi terjemahan itu banyak macam-macam. Ya. Oke, Pak Lintang. Pak Lintang mengatakan sesuai dengan konteks yang dibuat LAI. Menurut Anda, firman Tuhan itu boleh ditambahi, dirubah atau tidak? Kalau konteks bisa, karena terjemahan itu tidak bisa sama persis. Iya betul. Jadi menurut Anda, patokan keotentikan itu mengarah kepada original atau terjemahan? Ya pasti original, kita harus belajar original. Original, Ya, lihat yang konteks original. juga. Dan original tuh nanti ada latar belakang di sananya sendiri, ada budayanya yang kita harus pelajari juga. Oke, yang Bukan cuma original tekstual doang. Begitu. Baik, sahabat-sahabat. Yang di original itu kan berdasarkan Karena bahasa itu berkembang gitu loh. Bukan berarti bahasa abad Nah, saya nggak ke-7 tetap bahas- sama saya sampai nggak bahas sekarang. itu. Karena bahasa itu berkembang. Saya nggak bahas itu, Bu Nita. Yang saya bahas, Pak Lintang ini mengetahui bahwa original teks itu berdasarkan tradisional. Tradisi orang Yunani itu mitologi atau berdasarkan nas yang memang terhubung dengan Septuaginta? Tradisi orang Yunani. Bibel Anda kan bahasa Yunani kan? Original teksnya kan Koine Tapi Greek, kan? Bible kan bukan tradisi Yunani. Yang saya tanya, Anda tadi menerangkan original teks itu berdasarkan tradisi. Bukan, berdasar Tradisinya latar belakang tidak. budaya di sana. Misalnya kita membaca tulisan Jawa diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kita untuk tahu konteksnya itu kan harus belajar budaya Jawanya. Bahasa Jawa kan nggak mengeluarkan kitab suci, Mak. Ini kitab suci Anda kan. Enggak, maksudnya analogi aja. Kita supaya tahu latar belakangnya. bisa. Namanya Kita harus sesuatu paham yang budayanya otentik. orang Jawa gitu loh. Kalau sesuatu yang otentik, kemudian Anda menganalogikan, ini bukan otentik lagi. Anda melakukan pembelaan. Enggak, saya hanya tadi terpancing Anda Masalahnya- berbicara tentang. Anda tadi berbicara tentang. Gini loh Kang original Dito, text. jangan Original bawa text kebiasaan itu, dalam Islam ke dalam agama Kristen. Itu dua agama yang berbeda. Ini saya mau diskusi sama siapa, Bu Nita dulu atau Pak Lintang, atau mau keroyokan? Saya heran loh, Bu Nita. Baru ini saya mendengar Bu Nita setiap saya berbicara Anda potong. Enggak, karena menurut saya itu Ya nanti dulu, bisa nggak sabar? Setelah saya berbicara selesai, poinnya dapat, Anda baru bantah. Sudah beberapa kali ini, 5 kali lebih. Saya berbicara, Anda potong. Saya bicara, Anda potong. Begitu Anda berbicara, saya mau potong, Anda ngegas. Enggak, tolong kita kondusif. Kita hanya diskusi, kita nggak nyerang ke Kristenan. Kita hanya belajar dari sisi Bible ini, ilmu rujukannya adalah Biblika. Kalau merujuk ke kritik teks, kita melibatkan filologi dan linguistik. Setuju? Jadi yang menyerang. ilmu ini Dalam menurut saya itu Makanya- sangat menyerang. loh, bagaimana Anda mengatakan ini penyerangan bahwa memang Makanya saya bilang Kang Dito tuh tidak bisa menyamakan apa yang dalam Islam ke dalam Kristen itu nggak bisa karena ini dua agama yang Kita berbeda. tidak bicara tentang Islam. Tidak Bu. ada persamaannya. Bagaimana Anda mau bahas Islam sementara Anda sendiri tidak melihat? Ya, kan, 60 karena film. yang saya tahu kan dalam Islam itu kan memang tidak ada penterjemahan, itu melek-melek seperti itu. Semua juga harus bisa baca paham dalam bahasa Iya, itu aslinya. nggak ada Dalam poin. Kristen Itu itu tidak no begitu. point. Itu Jadi no point. makanya tadi saya Itu no bilang point. di Itu no abad point. pertengahan itu tercipta jemaat yang tidak ngerti apa-apa karena Alkitab itu dilarang oleh gereja waktu itu untuk diterjemahkan. Cuman tercipta umat yang bodoh, dan jahat, yang nggak ngerti apa yang diimaninya itu nggak ngerti. Nah, setelah Alkitab diterjemahkan itu berbeda sekali.
Ada orang yang benar-benar bisa percaya sungguh-sungguh, hidupnya berubah menjadi orang Berarti Kristen Anda yang benar-benar. berarti Anda Nggak berkeyakinan beriman buta pada- gitu loh. Oke, Dalam saya Kristen tanggapi itu Bu. pengertian tuh sangat penting, makanya oke, diterjemahkan dalam bahasa Artinya nggak ngerti gitu loh tadi, dari tadi nyerocos nggak pakai data, ngarang. Dari tadi nggak ngerti, malah saya salut kepada Bang Joseph, Bang Lintang dia. Dia mengatakan sesuatu yang betul. Oh iya dia begini, ada juga yang begini. Saya Jangan mengerti, nyerocos. dan saya mengerti Artinya si Nita ini nggak ngerti. tujuannya kalian itu apa, saya ngerti gitu loh. Oh, nggak ngerti Kalian mau buktinya. mendiskreditkan Alkitab saya. Bukan mendiskreditkan. Tidak ada yang mendiskreditkan. Pak, ngaku aja. Apa sih? Jadi Kok jadi kalian tantrum? seakan-akan hendak memberikan Jadi tantrum Bang Dito gini, jadi tantrum stempel merepet bahwa terus kayak kalian ngerep. yang benar nih. Tapi dalam Kristen tidak begitu. Ini Dengar saya ya, mau lanjut. dalam Kristen itu kalau kita bisa menjadi orang percaya itu yang penting itu adalah Itu pekerjaan berarti Roh kalau Anda Kudus. bicara seperti itu di Tuhan gereja, itu bisa kita- pakai. Kalau Anda mau bicara itu di gereja, jangan di publik, ya. Nggak ada yang percaya. Orang skeptis sekarang itu hanya percaya kepada apa yang tertulis. Ada literasi baik sekunder maupun primer. Jangan menurut pemahaman Anda sendiri dan itu tidak tertulis. Itu namanya doktrin. Kang Dito, Kalian menjadi pelaku. gini, kalau dalam Kristen yang membuat seseorang percaya itu adalah Roh Kudus. Ya, Oke, jadi dan kalau Anda orang cuma mengatakan- baca Alkitab satu Baik. ayat aja, tapi Ya, sabar dulu. Saya tanggapin. kalau Anda- Tuhan memberikan Anda- anugerah itu dia bisa jadi orang percaya. Artinya Nita kamu punya Roh Kudus, Lintang punya Roh Kudus, Bang Joseph punya Roh Kudus, tapi beda-beda. Belum. Berarti kamu belum ngerti. Kalau nggak, saya sebagai Allah. Maaf Tidak ya, punya maaf Roh ya, kita Kudus. hanya ini aja personal. Lanjut Bang Dito. Kalau gini, banyak yang cuma ngaku-ngaku Kristen, itu harus Duh, Bang diuji Joseph dulu. ngaku Kristen, Tidak Lintang semua ngaku Kristen. Dan tidak semua yang mengaku Kristen itu benar-benar Kristen. Bukannya Kristen itu yang memang berlandaskan kepada Kayak Kang Dito kan keselamatan dari bangsa ngaku Yahudi. Katolik dulu ternyata tidak benar-benar Katolik. Buktinya kan keluar. Iya kan? Nah, itu tuduhan Anda. Kalau saya Itu belajar Katolik kenyataan, dan Kang kemudian Dito. kenapa saya Kalau nggak- Kang Dito benar-benar Katolik sejati itu pasti sampai sekarang tetap jadi Katolik. Dia yang bertanya Tidak yang ini, tapi dia yang mengimani menjelaskan Katolik, gimana itu nih orang. keluar. Gitu Itu loh. membatasi free will Makanya itu, saya Bu. bilang Oh. tidak bisa orang sembarang mengaku-ngaku Kristen lalu kita menggeneralisasi oh, semua Kristen ya pasti Kristen. Tidak lah. Makanya saya Oke, bilang lalu pekerjaan Roh Kudus itu 65.000 penting. denom, Jadi kalau mau baca Bu Nita. Alkitab tanpa bantuan Bu Nita, penerangan Roh Kudus bisa itu nggak sih ini gantian nggak bakalan ngomongnya ini? bisa. Bu Nita, Tahu nge-rap terus dari tadi nge-rap kayak lagu rap. Bu Nita, lalu Patokannya dalam Kristen adalah roh maksudnya untuk bisa mengerti firman Tuhan ya, bukan bahwa firman Tuhannya itu harus sempurna, benar-benar sempurna. Oke, Enggak. baik. Jangan curhat, Bu. Kalau gini, Jangan curhat karena dong. dalam Terus nyambung yang terus ini kayak manusia bersambung itu ini. sudah tidak ada ya. Yang tidak ada salahnya itu, yang tidak ada salahnya adalah manuskrip asli. Oke, mau bicara tentang manuskrip? Anda kapabel bahas manuskrip dengan saya? Bu Nita? Jangan ngomong ngelantur kemana-mana. Saya cuma bilang Dia mampu, Wasinita mampu karena dia punya Roh Kudus, mampu. Ya. Langsung ke manuskrip kalau dia paham. Ya, karena Bu Nita mengatakan setiap orang Kristen diilhami Roh Kudus. Yang terjadi 65.000 denom itu fakta bahwa Roh Kudusnya beda-beda atau sama? Roh Kudus pasti menuntun pada pemuliaan Kristus sebagai Tuhan dan Allah sepenuhnya. Jadi kalau bilang aku Kristen tapi 65.000 bilang denom Kristus itu itu diciptakan, itu bukan Kristen. 65.000 denom itu sama atau beda? Oke. Ada Anda doktrin dengan dalam aksen- yang namanya Kristen itu harus percaya Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Oke. Allah. Dan lalu Baik, percaya bahwa saya bawa satu karya buku penebusannya di atas untuk kayu salib. merontokkan semua itu. Apakah Kristen denom satanik adalah Kristen? Jelas tidak. Atau denom satanik itu bukan Kristen? Udah jelas tidak. Tidak semua yang bilang mengaku-ngaku Kristen itu Kristen sungguh-sungguh di mata Tuhan gitu loh. Kan Tuhan kenal
kenal siapa Itu miliknya. persepsi Anda. Itu persepsi Anda. Anda tidak bawa tentang non akademik. Anda ini bawa doktrin ke sini non akademis jadinya. Biasanya Bu Nita selalu membawakan dalil. Alkitab Kalau saya itu, berbicara Pak tentang Kang Dito, denom satanik, Alkitab itu denom- isinya itu selalu adalah doktrin. Itu doktrin yang membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar. Kalau yang Oke, tidak doktrin yang benar, mana? yang sesat, dia utik-utik doktrin terus kerjanya. Baik. Kalau ini semua Bible Perjanjian Baru adalah doktrin. Doktrin yang mana mengatakan Yesus berbicara kepada orang Kristen? Doktrin yang mana Yesus berkata kepada orang Kristen, bukan orang bangsa Yahudi. Tunjukkan. Dari sejak kelahirannya itu kan dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu kan arti nama Yesus itu. Dan semua Kristen orang Kristen yang sejati itu percaya penebusan Yesus di atas kayu salib untuk semua dosanya itu. Nggak nyambung. nyambung. Ditanya apa, udah lari. Kristen terang aja nggak ngerti. Tadi lari ke manuskrip, dikejar manuskrip, dia lari kemana? Apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Iya, ini- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Luar biasa, Selamat Bang Juma, ini ada orang-orang yang mengaku diilhami Roh Kudus gitu. Jadi mereka ini ucapan perkataannya itu mau dibimbing Roh Kudus, jadi ada kebenaran gitu. Walaupun ternyata Petrus dengan Paulus baku tindih dia sampai sekarang di perikopnya nggak dirubah-rubah. Pertikaian antara Petrus dengan Paulus nggak dirubah-rubah itu perikopnya sampai sekarang. Artinya ya begitulah. Lanjut, luar biasa ya. Terima kasih Bu Gurunda sudah mampir di sini. Lanjut. Iya, kalau saya ya, karena sudah pengalaman dengan teman-teman kita Kristen ini, setiap kali saudara kita Kristen berbicara tentang keyakinannya, kepercayaannya tentang Yesus, pasti tidak berdasar terhadap keilmuan. Kenapa tidak berdasar kepada keilmuan, hanya doktrin? Karena yang disebut ilmu itu kan mutiara. Sedangkan Yesus melarang memberikan mutiara kepada mereka. Ketika Yesus datang mengajar sebagai penginjil di tengah kaumnya Bani Israel, Yesus menghimbau kepada pengikutnya agar tidak memberikan kemudian barang-barang kudus kepada anjing dan tidak memberikan mutiara kepada babi. Sehingga dikarenakan hal itu terjadi, tidak ada barang kudus dan tidak ada mutiara, maka mereka ini yang menggunakan nama Yesus itu asal-asal di dalam berbicara, asal ngomong aja. Jadi serba klaim, sedangkan tidak ada mata rantai dari Yesus ke mereka. Jangankan dari Yesus, dari muridnya aja itu dilarang memberikan mutiara itu. Mutiara itu adalah hikmah, ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang keilmuan itu sendiri. Sedangkan mereka tidak ada sama sekali. Ketika berbicara mengenai keyakinan mereka, itu selamanya doktrin doang. Imani saja, percaya saja, pokoe, itu aja. Nah ini makanya mereka ketika berbicara, ya siap-siap aja kita mendengarkan celoteh, omong kosong gitu. Itu hanya omong kosong aja. Sekira begitu Bang, lanjut. Iya, Gurunda. Iya. Sedikit ini. Tadi kita sampai di 2 Korintus 12 nomor 2. Bang Lintang mungkin sedikit tadi menarasikan Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Yang original teksnya adalah Kristianos. Kita sama-sama tadi sudah sepakati bahwa Kristen itu pertama kali disebutnya adalah untuk murid-murid Paulus dan Barnabas pada waktu ke Antioquia. Nah, sampai di situ Bang Lintang mungkin bisa dilanjutkan atau materi yang lain silakan. Saya tadi mengutip Matius 7 nomor 6 yang dikatakan oleh Gurunda Bang Zuma. Apakah mau ditanggapin? Silakan. Anjing dan babi. Ya, kalau bicara kekristenan ya
Kristenan itu kan hidupnya sudah lama, berabad-abad, dan hidup kita itu menghidupi iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang Kristen bisa tahan terhadap aniaya, berbagai macam tekanan, itu kan bukan kekuatannya sendiri. Kan Kristen dari awal itu kan lemah, digambarkan lemah. Kita nggak bawa pedang, nggak bawa apa-apa, tetapi kita bisa eksis, menguasai dunia. Itu bukan kekuatan Kristen. Kalau ada suatu golongan kelompok bawa pedang dan dia menguasai, ya itu wajar memang secara duniawi. Tetapi ada suatu kelompok yang dengan iman tapi bisa eksis di tengah-tengah tekanan. Ya Kristen menghidupi itu aslinya. Kita nggak melulu bicara teks, bicara yang tertulis, tapi kehidupan itu kan nyata. Kesaksian-kesaksian Kristen itu banyak sekali dari berbagai negara. Mungkin kalau hanya dari satu kelompok, 1-2 orang, bolehlah nggak dipercaya. Tapi ini berbagai banyak orang, berbagai negara. Orang Kristen tuh banyak bersaksi. Itu nggak ada di agama lain. Yaitu yang Kristen hidupi itu, bukan melulu tekstual. Seperti itu. Apalagi ya, doktrin, terus asal beriman apa. Ya memang faktanya kita itu berangkat dari iman, karena hari ini kita nggak melihat apa-apa. Itu fakta real. Semua itu berangkat dari iman. Cuman apa yang kita imani itu nyata atau enggak, kita alami atau enggak. Nah, itu tergantung Anda beriman kepada siapa. Kalau beriman kepada Yesus, ya kehidupan Anda akan banyak pengalaman iman yang bisa disaksikan. Itu nggak ada di agama lain. Itu aja sih. Silakan. Oke, baik. Jadi saudara ini seperti apa ya, menggunakan kacamata kuda gitu ya. Kristen tidak membawa pedang. Yang dimaksud Kristen tidak membawa pedang ini adalah murid-murid Yesus. Mereka bukan Kristen, Bang. Mereka orang Yahudi. Mereka orang Yahudi yang hanya memegang 2 pedang saja. Itu pun disuruh gurunya kemudian menyarungkan kembali pedang itu. Itu bukan Kristen, itu Yahudi. Kalau agama Kristen itu, maaf nih, agama Kristen itu menguasai dunia lewat penjajahan, Pak. Teror, perampasan hak, penguasaan hak orang lain. Itu Kristen. Jadi jangan coba Anda melihat Kristen setelah Indonesia merdeka. Itu ditertawai oleh dunia. Kalau sekarang Indonesia merdeka, lantas Anda melihat Kristen, ya iya, Kristen tidak bisa banyak gerak karena dikelilingi oleh mayoritas umat Islam. Itu Pak. Jadi jangan Anda cuma melihat kemudian gajah, yang Anda lihat itu adalah jejak kakinya. Jangan. Kristen itu agama yang kemudian memiliki otoriter terhadap dunia melalui kebijakan gereja mula-mula. Di bawah penguasaan Imperium Romawi. Itu Pak, namanya Katolik. Jadi kebijakan-kebijakan kerajaan Roma itu dilandaskan terhadap poin-poin gereja. Apa yang dikatakan gereja? Penggal-penggal, bunuh-bunuh. Jadi jangan Anda sok merasa bahwa Kristen itu adalah murid Yesus. Bukan. Kristen itu orang-orang yang ada di Antioquia pertama kali, pengikut Paulus yang pertama kali disebut Kristen, Pak. Jangan Anda mengatakan Kristen itu adalah murid Yesus yang dianiaya. Jangan sampai saya mengatakan pret. Jadi Kristen itu orang barat. Ya, murid-muridnya Paulus dan pengikut-pengikutnya yang nyebrang mulai dari kerajaan Belanda nyebrang ke Nusantara. Itulah Kristen, Pak. Kalau yang dari Protestan atau Katolik itu dari Portugis. Dan 2 negara ini terkenal di atas muka bumi ini sebagai negara penjajah, gitu Pak. Portugis, Belanda itu negara penjajah, Pak. Dan mereka lah 2 negara ini yang kemudian mengajarkan agama Kristen itu kemana-mana. Setelah mereka melakukan teror,
ya, pengeboman di mana-mana, penembakan di mana-mana, membuat jutaan orang menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim. Barulah mereka menyuruh para misionaris dari tempat ke tempat yang dalam keadaan mencekam, menakutkan, mengerikan, kelaparan, kehausan, datang untuk menawarkan kemudian menyembah kepada makhluk kuburan. Begitu Pak Lintang. Jadi jangan Anda melihat apa gajah dari Monas pakai pipet, kan? Gajahnya ada di Papua sana, Anda naik di Monas pakai pipet lagi lihatnya. Allahu Akbar. Jadi agama Anda itu disebarkan, sabar. Agama Anda itu disebarkan dengan pembunuhan, kekerasan, perampasan, perampokan, itu Pak agama Anda. Nggak ada itu agama Anda disebar dengan kasih, itu nggak ada. Kalau Islam iya, itu disebar dengan kasih, Islam itu. Begitu saudara. Jadi, mimpi kalau terlalu kayak film India juga enggak bagus. Lanjut. Ya kan, kalau untuk gereja itu kan kita itu sudah mengakui sejarah kelam gereja. Kita mengakui kok ada, kalau mau di searching itu karena yaitu menjadi alat kekuasaan Romawi, kan jelas. Ortodoks itu enggak kok, kan pecah jadi Roma dan Ortodoks, kan Katolik sama Ortodoks. Ortodoksnya enggak ada masalah. Ya karena jadi alat kekuasaan, itulah ada sejarah kelam gereja namanya. Kita mengakui itu dan itu sudah berlalu. Tetapi ada satu agama yang udah dari bayi, dari lahirnya aja udah bawa pedang, bahkan sampai hari ini, dan itu tidak diakui sebagai suatu sejarah kelam atau kesalahan, tapi malah ya itulah identitas saya. Kita ini perang, begitu. Itu bedanya sih. Jadi Kristen mengakui sejarah kelam gereja itu. Kesalahan itu karena Kristen dipakai sebagai alat kekuasaan dan itu sudah berlalu. Ortodoks tidak begitu. Jadi ada cermin lain bahwa kekristenan itu ada yang murni, memang tetap murni Ortodoks itu. Dia nggak pakai pedang, nggak pakai kekuasaan seperti itu. Ya itulah yang masih original. Kalau Romawi jadi alat kekuasaan, ya maklum lah seperti itu. Toh kita sudah mengakui dan bertobat, begitu. Kalau Anda masih bawa pedang dari awal sampai sekarang, itu pedang masih dihunus, dan itu Anda baik-baik saja. Silakan. Ini fitnah, ini fitnah. Islam masuk ke Nusantara itu dengan damai, Pak. Agama Anda masuk ke Nusantara itu dengan pembunuhan, Pak. Jadi Anda mau mulutnya robek, berlembut-lembut ria, nggak bisa, karena Kristen itu sudah identik dengan kekejaman. Jangankan manusia dibunuhnya, Pak, Tuhan aja mereka bunuh. Jadi itu udah biasa itu di Kristen. Lalu kemudian Anda lupa ya, ketika pembantaian tahun 1182, bagaimana kemudian umat Ortodoks Bizantium itu membantai banyak orang Latin, orang-orang Katolik. Jadi jangan lebay, Pak. Kita ini belajar sejarah. Kita ini bukan orang bertumbuh satu hari. Kita berproses untuk mengetahui kekejaman agama Anda dari sekte manapun itu. Kalaupun dia di dalam tekanan, itu ditekan oleh kelompok Kristen yang lain, bukan dari kelompok luar daripada Kristen itu sendiri. Dan Anda harus tahu, Pak, orang mengenal perang dunia pertama, perang dunia kedua itu siapa pelakunya. Jadi nggak usah lebay di sini, nggak usah lebay. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya itu agama Kristen. Sekejam-kejamnya manusia, tak ada manusia yang membunuh Tuhan. Hanya agama Kristen yang mendompleng kemudian ajaran-ajaran kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi terhadap Nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel, dilantik menjadi Tuhan lalu dibelokkan untuk menebus dosa. Pembunuhan, penganiayaan yang didasarkan atas keserakahan dan kerakusan dan ketamakan terhadap ekonomi politik pada masa lampau, itu dibelokkan oleh gereja bahwa itu adalah untuk menebus dosa. Izinkan saya mengatakan pret, karena itu tidak bisa kemudian Anda tutupi. Kenapa? Yesus itu dianiaya, dieksekusi
itu karena faktor ekonomi. Kekejaman yang mendasari itu, politik yang mendasari itu. Tiba-tiba orang yang serakah terhadap itu, orang-orang yang punya niatan untuk menyesatkan manusia, membelokkan misi penyaliban berubah menjadi misi Tuhan untuk menebus dosa. Betapa kejamnya ajaran saudara itu. Jelas-jelas penyaliban itu terjadi dasarnya adalah hanya gegara politik, tapi Anda putar balik untuk menyesatkan orang. Wah, itu sudah dibuatkan untuk tebus dosa. Dari mana ilmunya? Siapa yang ngajarin? Tuhan menebus dosa dengan cara membunuh orang yang benar. Itu ilmu dari mana? Di mana dosa-dosa bisa ditebus dengan cara membunuh orang yang benar? Semua dibelokkan. Yang tadinya orang benar jangan dibunuh, menjadi orang benar harus dibunuh. Orang yang bersalah tidak akan dibenarkan, diputarbalikkan. Orang yang bersalah akan dibenarkan. Nah, inilah agama yang sangat kejam. Agama yang kemudian bukan hanya mematikan jasad, tetapi juga mematikan akal dan ruh. Itu fakta, itu real. Kalau Anda saya tuntut mencari data, coba tunjukkan kepada saya di mana, kitab mana di dalam agama Yahudi Tuhan menghapus dosa dengan cara membunuh sesamanya manusia. Itu di mana dalilnya? Kalian hanya mengotori kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Maka pantaslah Yesus mengatakan, jangan kau melemparkan, jangan kau memberi barang kudus kepada anjing, karena dia hanya akan mengoyaknya. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi, karena dia hanya akan mencabik-cabiknya. Itu yang terjadi. Sedangkan Anda tidak dikasih Torah, Anda gunakan terjemahannya entah apa-apa tujuannya. Sedangkan Anda tidak dikasih Injilnya Yesus, Anda mengklaim catatan-catatan wartawan sebagai Injilnya Yesus. Itulah sebabnya kenapa Yesus mewanti-wanti Yahudi agar jangan memberikan pengajarannya kepada kalian. Begitu Pak. Sekarang Anda ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi dan seterusnya. Itu ajaran dari mana? Ajaran Tuhan kah? Tuhan yang mana yang mengajarkan menjadi Kristen? Tuhan yang mana? Mana dalilnya? Mana firman Tuhan yang datang kepada Yahudi untuk jadi Kristen? Tak ada. Tak ada itu. Kalian hanya buat-buat sendiri. Dari mana ajaran itu muncul? Dari Kekaisaran Romawi. Pertamanya Katolik, kemudian di antara mereka ada pemikir, lalu memprotes, lahirlah Protestan. Itu pas sejarahnya. Sekarang Anda mengatakan kalian datang dengan pedang, pret. Islam masuk ke Nusantara ini dengan damai dari abad ke-8. Gantianlah Bang Juma. Tidak Gantian. ada penjajahan. Tapi ketika kita sebutkan agama Kristen, anak-anak Indonesia itu akan mengalami traumatik yang mendalam. Kristen identik dengan penjajahan Belanda. Titik. Silakan. Oke, boleh saya? Ya, ini saya baca simbol pedang dalam bendera Islam paling terkenal adalah di bendera Arab Saudi. Terhadap Islam di bawah kalimat syahadat yang berarti tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi memang dari lahirnya itu sudah seperti ini. Jadi sekalipun masuk ke Indonesia dengan perdagangan, hal-hal seperti itu tidak akan hilang. Itu tercermin dari hari ini, ya, persekusi terhadap kelompok-kelompok lain, agama lain kan bersumber dari situ. Minggu lalu ada Islam mati 2 orang di Papua Pak. Kalau dipenggal Kekristenan kepalanya. punya sejarah, Lakunya kelam kan sudah. Gak usah lebay. Fakta sejarah. Kalau Anda berbicara mengenai simbol Pak, simbol pedang itu di Islam, ya simbol salib itu apa Pak? Pembunuhan terhadap siapa itu simbol salib Pak? Tak ada masjid yang menjadikan pedang sebagai simbol di atas menara masjid. Di rumah-rumah orang Islam tidak ada kemudian simbol pedang. Gak ada. Di lehernya umat Islam tidak ada induk kalung pedang. Lah kalian rumah ibadahnya aja salib. Salib itu apa? Simbol pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Itu fakta, itu real. Jadi nggak usah terlalu lebay kali.
Sedangkan pedang yang dimaksud di sana, simbol Islam itu memang datang karena Islam itu menghargai waktu. Waktu itu identik dengan pedang. Itu di Islam, itu maksudnya. Waktu itu pedang. Kalau kamu tidak mampu menggunakan sebaik mungkin waktu itu, maka pedang itu akan menghunus dirimu sendiri. Yang kedua, Islam itu agama jihad. Jihad, apa itu? Menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran tidak bisa dengan apa? Kondom bocor, harus dengan pedang. Makanya para aparat itu dipersenjatai. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Ketika ada keributan, anggota datang, aparat datang, lengkap dengan senjata. Kenapa? Karena senjata itu identik dengan kebenaran, identik dengan keadilan, identik dengan kenyamanan. Ya kalau identik dengan salib, ya penganiayaan itu penganiayaan terhadap Tuhan. Ini diskusi apa hoba-hobaan ini? Diskusi apa? Ya kan gantian, Tadi sudah gitu. Ya, Udah silakan. 80-20 Bang Juma, 80-20 waktunya, ketawa ketiwi. Apalah gunanya? Ya udah, silakan Anda jelaskan salib itu simbol apa? Ayo, saya mau dengar. Ya, Salib kasih. salib itu simbol kutukan. Kutukan. Saya di gereja saya tidak ada salib. Di gereja saya tidak ada salib. Bagaimana itu Bang Juma? Tapi agama Anda berasal dari sana kan? Yesus memang, janganlah ketawa-ketawa. Inilah aku turun nanti nih. Ketawa ketiwi, bawas Tuhan. Bahas Supaya Tuhan. jangan terlalu tegang, jangan Lebih terlalu baik aku tegang. ke rumnya si Edis saja, ke room si Edis. Ya silakan. Lebih apa? Memang sama-sama yang penyesat. Ke sana aja. Kan tidak wajib Ya. pun di sini. Teman-teman Kristen, ke room si Edis saja lah. Nggak berguna kalau Iya. Framing. Kalian kan seandainya bukan Islam mayoritas, kalian tabiatnya sama Edis semua. Bang Juma, izin, saya udah bilang kalau membahas Tuhan, ketawa-ketawa, saya izin turun. Iya, silakan Maaf. Ibu turun. Ke Edis, silakan ke Edis. Silakan ke Edis untuk melampiaskan kemarahan dan kebencian kalian terhadap Islam sepertilah Edis. Kalian semua andaikan di luar negeri tabiatnya sama Edis semua. Kalian baik-baik itu karena kalian di tengah-tengah kami. Jadi kalian itu sopan-sopan, baik-baik. Semua penghujat kalau sudah di luar Indonesia akan memperlihatkan wajahnya yang sesungguhnya, dan penontonnya pasti rame. Kenapa penontonnya rame? Ya karena itu tadi, pada sejatinya mereka itu sama dengan dia. Hanya saja karena di Indonesia kalian tidak mau memperlihatkan kebencian itu. Tapi sekiranya kalian semua di luar negeri, kalian akan melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Edis. Masa ketawa aja nggak boleh? Tapi bunuh Tuhan boleh, ketawa nggak boleh. Nah, ceritanya. Jadi kita sudah mendengarkan tadi bahwa salib itu adalah simbol kutukan. Siapa yang menyimpan di rumahnya simbol kutukan? Muna, Oke, silakan teman-teman. silakan Muna, dibuka mionya. Muna, selamat malam Muna, dibuka mionya. Mona, waduh kok kayak berhala ya? Ntar dulu dah, cari Kristen yang lain di bawah. Kenapa ya setiap saya naik di Komal oten-otenian pada kabur semua lari? Hah? Benci kali kalian sama kebenaran itu. Mona, Beliau tidak monitor mungkin.